Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, wabil khusus Bapak Haji Wiradadi Suparega beserta keluarga besar yang saya hormati. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di dalamnya Bapak Haji Wiradadi ini, memenuhi undangan beliau pengajian dalam rangka memperingati 40 hari wafatnya Ibu Hajah Atikmah Sabrina Zulfa. Tentu saja tidak ada lain dalam kesempatan yang sangat barokah ini, kita semua dimohon untuk mendoakan semoga almarhumah Ibu Hajah Atikmah Sabrina Zulfa yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala 40 hari yang lalu wafat dalam keadaan husnul khatimah, diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diterima amal baiknya. Mudah-mudahan di alam kubur Ibu Hajah Atikmah sudah mendapatkan nikmat kubur, dan pada saatnya nanti dibangkitkan dari kubur setelah dihisab, mudah-mudahan Ibu Hajah Atikmah mendapatkan hisab yang mudah dan Allah memberikan balasan yang terbaik, yakni berupa surga Jannatul Na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Kita juga mendoakan semoga Bapak Haji Wiradadi beserta anak, cucu, dan bahkan keluarga besarnya senantiasa sabar, tabah di dalam menerima musibah wafatnya Ibu Hajah Atikmah Sabrina Zulfa yang sudah 40 hari yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, setiap kali kesempatan kita hadir di acara musibah, terutama musibah kematian, doa yang selalu kita panjatkan ya setidaknya menyangkut dua hal tadi. Di satu sisi ada doa yang kita tujukan untuk yang wafat, dan di sisi yang lain kita juga mendoakan agar supaya keluarga yang ditinggalkan itu diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk tadi ya, saya mendoakan juga doanya ya itu tadi ya, satu untuk yang wafat dan dua untuk yang ditinggal. Yang wafat kita doakan agar husnul khatimah, diampunkan dosanya, diterima amal baiknya. Nah, yang ditinggalkan kita doakan untuk bisa sabar, tabah di dalam menerima musibah. Dalam kaitannya dengan sabarnya orang yang ditinggal wafat keluarga itu,
maka orang-orang yang berkunjung itu disebut dengan takziah. Jadi kita bertakziah kepada keluarga si mayit, bertakziah itu kepada keluarganya. Nah, takziah itu apa? Takziah itu dari segi bahasa berasal dari kata-kata azan yang artinya secara bahasaan kita sabar gitu. Nah, sehingga takziah itu sesungguhnya adalah upaya untuk menjadikan orang yang ditinggalkan itu menjadi sadar. Itu takziah. Nah, caranya bagaimana? Ya bisa dengan berkunjung, ya, menasehati, ikut mendoakan, bahkan ikut membantu. Nah, makanya dalam tradisi kita itu kan kalau kita takziah itu biasanya disediakan apa itu namanya? Kotak kematian ya, kotak kematian. Nah itu sesungguhnya ya merupakan simbol bagaimana kita itu membantu keluarga si mayit itu yang ditinggalkan itu agar terhibur, meskipun ya tentu saja itu relatif. Saya kira kalau bagi Pak Wira gitu ya kotak kematian itu tidak berarti apa-apa ya. Tapi saya yakin kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu ketika Ibu Atikmah wafat dulu itu yang luar biasa itu pasti akan menghibur, menguatkan akhirnya kepada keluarga itu dengan kemudian bisa menerima musibah. Apalagi kemudian dibantu dengan doa yang tidak hanya pada saat mengantarkan jenazah, setelah itu masih didoakan terus sampai seminggu penuh. Bahkan sekarang ini 40 hari juga didoakan lagi. Ini sekali lagi merupakan takziah kita, upaya kita di dalam menjadikan Pak Wira itu sadar menerima musibah itu, menghibur Pak Wira. Coba kalau misalnya orang wafat kok kemudian tidak ada yang datang, itu kira-kira gimana? Oh sedih. Kalau pesta pada datang tapi wafat tidak datang itu apa lagi? Itu tambah sedih menang. Kalau gembira berkumpul ketika susah enggak kumpul enggak datang, itu sedih. Nah, tetapi saya kira takziah ini perlu kita maknai dengan makna yang lebih luas, ya, tergantung konteksnya saya kira. Kalau misalnya yang mendapatkan musibah itu nuwun sewu, dari segi ekonomi kok sangat kurang misalnya, takziah dalam bentuk sumbangan itu ya menjadi sangat bermakna itu. Nah, mari sekarang kita coba untuk ubah ya. Jangan kalau masukkan kotak kematian itu uang yang kecil gitu ya. Kok berbeda dengan kalau masukkan uang ketika kita nyumbang pengantin gitu. Kalau nyumbang pengantin itu waduh ya, banyak-banyakan biasanya. Betul Pak ya? Dan ada namanya. Yang penting ada namanya itu ya. Semakin banyak, semakin tebal namanya, semakin besar namanya itu. Tapi kalau sedikit, ngasih nama nggak enak. Betul ya? Betul. Nah mestinya ya, dalam konteks tertentu saya jadi kalau Pak Wira saya kira tidak mengharap itu, apa namanya, bantuan yang bersifat ekonomis gitu. Tapi kalau misalnya maaf ya, yang kena musibah itu orang yang memang membutuhkan secara ekonomis, salah satu bentuk penghiburan itu, salah satu bentuk takziah kita itu ya, justru sumbangan yang bersifat finansial itu agar supaya meringankan beban orang yang mendapatkan musibah.
Apalagi yang mendapatkan musibah itu lalu kemudian jadi istri yang ditinggal suami, anaknya yatim, yang kemudian kedepannya itu susah membayangkan hidupnya, loh sedihnya kayak apa itu? Hiburan tidak cukup, banyak kemudian datang, sing sabar loh, cukup nggak itu? Nggak cukup. Sabar-sabar tapi orang menghibur dalam pengertian yang kontekstual yang dibutuhkan ya belum cukup. Sabar ya, nanti jangan khawatir ya, insya Allah untuk anak-anakmu sekolahnya akan saya tanggung. Itu betapa itu kemudian dia akan terhibur. Sabarnya nanti untuk ekonomi sekedar apa gitu BSR bisa nanggung. Ibu-ibu ya, nyatakan saja itu. Kalau memang konteksnya memang seperti itu. Jadi makanya konteks itu penting untuk kita pahami ketika kita takziah. Makanya misalnya kenapa kok dulu misalnya Nabi justru mempraktekkan ketika bertakziah itu justru membawa makanan, membawa masakan untuk orang yang bertakziah itu karena supaya tidak merepotkan dan menghibur orang yang ditakziah itu, kira-kira kan begitu. Ya, jadi konteksnya begitu. Tapi kalau konteksnya memang kok yang kena musibah itu ya cukup seperti Pak Wira gitu, menyediakan seperti ini nggak apa-apa ini, nggak apa-apa. Dan barokah ini jadi sedekah nanti untuk Ibu Atikmah begitu. Ya, jadi nggak apa-apa menyediakan seperti ini. Tapi kalau nggak punya, ya tidak harus seperti ini. Mengundang minta didoakan air putih sekalipun nggak apa-apa. Kalau perlu malah kita tadi itu datang dengan membawa makanan sendiri. Kira-kira begitu kira-kira. Lihat konteksnya saya kira. Nah ini takziah, makna takziah yang saya kira perlu kita pahami secara lebih kontekstual. Jadi sekali lagi takziah itu intinya menghibur dalam rangka agar supaya menjadikan orang yang kena musibah itu sabar. Jadi azza itu makna katanya sabar, secara kebahasaan sama dengan sabar. Nah lalu pertanyaannya sabar itu sendiri apa? Ya memang banyak ya definisi sabar gitu ya. Sabar itu apa atau sesungguhnya? Kok orang kok ketika mendapatkan musibah, terutama ketika mendapatkan ini musibah kematian kok suruh sabar? Sabar itu kalau kita merujuk kepada Al-Quran itu kan disebutkan Allah di dalam surat apa itu Al-Baqarah ya, ayatnya lupa saya tapi juz 2 sekitar ya 1, 2, 3 halaman setelah juz 2 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kami akan menguji kamu semua dengan ujian yang berupa sedikit dari rasa takut, minal khawfi, wal ju'i sedikit rasa lapar, wa naqsin minal amwali lalu sedikit dikurangi hartanya dan perut, wal anfusi dan juga dikurangi jiwanya. Nah itu yang disebut dengan kematian itu. Wasamarat juga dikurangi buah-buahan. Lalu kemudian Allah menyebutkan wabasyirus sabirin, maka berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, orang yang sabar itu siapa? Orang yang sabar itu adalah allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu adalah orang yang ketika diberi ujian oleh Allah, ditimpa musibah oleh Allah, maka yang terucap dari orang yang sabar itu adalah pernyataan inna lillahi. Kami semua ini adalah milik Allah wa inna ilaihi raji'un. Dan kepada Allah lah kita semua ini kembali.
Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, pernyataan ini saya kira pernyataan yang luar biasa. Karena apa? Pernyataan ini merupakan pernyataan yang didasari dengan kesadaran yang penuh bahwa kita semua ini milik Allah. Bahkan tidak hanya kita, semua yang kita miliki, semua yang ada pada kita ini semuanya milik Allah. Wajar kalau Allah itu kemudian mengambilnya kembali. Wajar kalau kemudian apa yang menjadi miliknya itu diambil dan kembali kepadanya lagi. Nah, orang yang sadar itu berarti dalam konteks ini adalah orang yang lulus ujian. Ketika diuji dengan wafatnya keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, istri kita, anak kita, ibu kita, suami kita, adik kita, kakak kita, itu kita lalu kemudian sadar sepenuhnya bahwa itu semua milik Allah dan kita kembalikan, ya, serahkan sepenuhnya kepada Allah. Kalau Allah mau mengambil ya ambillah. Dan kalau sudah saatnya diambil, memang diambil. Gitu. Toh memang kalau sudah saatnya diambil, tidak ada yang bisa untuk menghalangi. Tidak ada. Jadi harta tidak akan bisa menghalangi, termasuk apa itu? Kekuasaan juga tidak akan bisa menghalangi, tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau kematian sudah akan datang. Nah, oleh karena itu ya memang satu-satunya jalan itu yang paling baik, ya sadar itu, menerima itu, tabah itu, pasrah itu, tawakal. Memang sudah diambil Allah ya, monggo diambil. Wong ditahan juga memang tidak bisa. Dibetuli ya oke, wong dibetuli orang balik orang apa, nyata dibetuli orang balik. Ya wes toh ya sudah HP diikhlaskan tadi. Nah itu, kata Pak Edi kalau balik malah menjadi wong jadinya. Ya. Jadi itu Bapak dan Ibu-ibu, jadi sadar. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kenapa kok merintahkan untuk sabar? Ya, karena memang banyak orang itu yang tidak sabar ketika mendapatkan musibah. Seringkali itu misalnya justru malahan protes dengan Allah. Loh ini Allah ini kalau itu aku ikurannya apa? Sholat ya sholat, haji ya wis haji, aku taat tenang. Loh kok dia malah ditimpa musibah? Loh kali saya malah serang binah loh. Kok malah sehat, waras wiris, orang mati-mati dari sini. Loh, itu sabotas itu. Nggak mau terima dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Bahkan kalau kemudian sok menentang itu dengan Allah, protes tidak, bahkan kemudian menentang. Ada loh orang itu yang ketika mendapatkan musibah tidak menerima, tapi kemudian malah protes dan seterusnya, bahkan kemudian ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang seperti itu. Nah sekali lagi dengan sabar itu, lalu kemudian Allah menjanjikan ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadin. Justru orang yang sabar itu nanti akan mendapatkan shalawat, mendapatkan rahmah dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah yang perlu kami tambahkan Bapak dan Ibu, kenapa kita harus sabar? Karena nanti pada saatnya Allah itu akan mempertemukan kembali kita dengan Bu Atikma. Anak-anak yang ditinggalkan itu besok akan diketemukan kembali dengan Bu Atikma. Dan itu kan tidak lama. Tidak lama nanti akan ketemu kembali. Oleh karena itu ya, ketika misalnya ya di dunia ini kok kemudian tidak lama bertemunya dengan Bu Atikma, terutama anak-anak ya yang besar mungkin sudah agak lama, yang paling kecil mungkin lebih sebentar ya. Tapi sekali lagi Allah menjanjikan besok akan dipertemukan kembali. Syaratnya apa?
syaratnya adalah iman. Sama-sama iman. Sebagaimana Bu Atikmah. Dalam surat apa itu? At-Tur ya, ayat berapa itu saya lupa. Allah berfirman begini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatna min amalihim min syai'. Jelaskan itu. Orang-orang yang beriman itu, yang kemudian diikuti oleh keluarganya dengan iman juga. Ya, jadi Bu Atikmah iman, putra-putranya juga iman, cucu-cucunya nanti juga iman. Nah, keimanan inilah yang akan dijadikan dasar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertemukan kembali dengan orang-orang yang ada di sebelumnya itu. Dan kata-kata zuriyah itu sebenarnya tidak hanya ke bawah, tetapi juga ke atas. Ya. Artinya apa? Semua orang asal dia beriman, memiliki kaitan iman dengan orang tuanya, dengan anak dan cucunya, maka besok akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengurangi pahala yang bersangkutan. Jadi misalnya ada orang yang imannya sangat tinggi sekali, sangat bagus sekali, amalnya baik sekali. Lalu ada anaknya misalnya iman, tapi kok tidak begitu baik begitu, itu pasti ketemu asal iman. Karena memang di dalam ayat itu yang digunakan isim nakirah, diimanin. Sembarang iman, asal iman. Itu sudah menjamin untuk bisa ditemukan dengan orang tuanya. Ya. Dan itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang tadi beriman yang katakanlah tinggi tadi. Cuma ini dalam rangka untuk bisa bertemu dengan keluarganya yang tidak begitu baik, lalu ininya diturunkan duitnya enggak. Nah ini Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kok sangat murah seperti itu, menjanjikan yang luar biasa kepada orang-orang yang beriman. Jadi sekali lagi Pak Mira, ya, besok insya Allah Pak ketemu lagi ya, dengan Pak Atikmah. Ya. Makanya Bapak dari Ibu, Nabiullah Ibrahim itu, ya, dan juga demikian pula Nabi Yakub ketika mau wafat itu betul-betul wasiat kepada anak turunnya itu, anak cucunya itu agar supaya betul-betul menjaga iman itu, agar supaya betul-betul berislam itu. Dalam Al-Quran diceritakan, idza qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Dan ingatlah ketika dikatakan kepada Ibrahim, aslim, berislamlah kamu. Qala aslamtu li rabbil alamin. Ibrahim kemudian menyatakan, aku berserah diri, berislam kepada Tuhan seluruh sekalian alam. Lalu kemudian diteruskan, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, ya bunayya ya baniya innallaha astafa lakumud dina wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian Ibrahim mewasiatkan perintah tadi itu juga kepada anak keturunannya, demikian pula Yakub. Apa wasiatnya? Hei anak-anakku, ya bunayya innallaha astafa lakumud din. Sesungguhnya Allah telah memilihkan agama bagimu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Oleh karena itu kamu jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Lalu masih dilanjutkan, am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Masya Allah. Jadi apakah kau tidak menjadi saksi ketika Ya'qub itu sudah mau datang ajalnya? Yakub kemudian berpesan kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah sesudahku nanti. Iya, kalau sekarang kamu ya menyembah Tuhan sebagaimana aku, tapi kalau nanti aku sudah meninggal, kamu itu akan menyembah apa? Menyembah siapa? Masya Allah. Nah, untung-untungnya anak-anak Yakub ini kemudian menjawab dengan tegas, qalu na'budu
ilahaka wa ilaha abaika Ismaila wa Ishaq wa Ya'quba, ya. Ilahun wahida wa nahnu lahu muslimun. Yang kemudian menyatakan anak-anaknya semua ini, ya pastilah Yakub, kami pasti akan menyembah Tuhan sebagaimana Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, yang merupakan Tuhan yang esa. Ilahun wahida wa nahnu lahu muslimun, dan semua anak keturunan Yakub itu menyatakan wa nahnu lahu muslimun, dan kami semua ini kepada Allah merupakan orang-orang yang berserah diri, orang-orang yang muslim. Nah ini Bapak dan Ibu saudara sekalian, sekali lagi mudah-mudahan kita semuanya ini ya menjadi mukmin yang betul-betul mukmin dan muslim yang betul-betul muslim, lalu kemudian bisa mewariskan Islam dan iman kita kepada anak keturunan kita, supaya nanti kita semua anak keturunan sampai dengan nanti kakek cucu, kakek buyut kita nanti bisa bertemu berbahagia di surga bersama. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian,